Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang di tempat ini untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan kita ada Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Saya beri waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara bisa berdoa secara pribadi, menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala kasih kebaikannya, menaikkan syukur untuk segala pertolongan dan penyertaannya dalam hidup kita, dan mempersiapkan hati pikiran kita, tubuh roh jiwa kita untuk boleh menghadap hadirat-Nya, menyembah Dia. Pagi yang indah ini kita boleh menghadap hadirat-Nya dan kita boleh merasakan kasih anugerah-Nya, kebaikannya dan hadirat-Nya di dalam hidup kita. Mari kita dengan segenap hati kita menyembah Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita untuk mengagungkan Dia, menyembah Dia, dan menjadi kerinduan kita untuk memuliakan nama-Nya. Haleluya. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, Yesus,
bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku pulang, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, aduh, menikmati kasih, menikmati kasih, aduh, anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih, anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau rindu untuk menikmati kasih dan anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami di dalam Yesus Kristus, dan terus Kau nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu, topangan-Mu, dan tuntunan-Mu bagi kami. Dan dalam setiap kami menghadapi tantangan hidup ini. Dan kami juga mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga menaikkan syukur kami Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus,
diampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami disucikan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan kami dibenarkan, diselamatkan, kami dimerdekakan, diangkat menjadi anak dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari kami mau menaikkan pujian kami, syukur kami, penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau berotoritas, Engkau berkuasa, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir menjamah, melawat, memberkati kami semua. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan pengajaran bagi kami, yang menjadi kebenaran yang akan kami pegang untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan kami percaya kami boleh suatu berkat luar biasa daripada Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sila duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sungguh kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh menerima kasih-Nya yang luar biasa. Dan kita boleh menghadap hadirat-Nya, kita boleh memanggil Tuhan kita Bapa yang kekal. Kita menaikkan pujian syukur ini, Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Karena kasih-Nya kita boleh dapat memanggil Tuhan kita Bapa yang mengasihi kita. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Shalom. Mari sedang kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menuntun, membimbing langkah hidup kita, memberkati kita dari tahun 2025 dan saat ini kita menginjak di awal tahun 2026. Kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita awali tahun ini dengan menyembah Tuhan, memuji Dia dengan sepenuh hati kita. Kita jalin hubungan dengan Tuhan dengan baik melalui firman-Nya maupun melalui doa. Itu yang penting bagi kita untuk mengawali tahun ini, sehingga kita dapat melewati tahun ini dalam perjalanan kita bersama-sama dengan rancangan Tuhan yang indah dan mulia bagi kita semuanya. Nah, mari kita dalam ibadah pagi ini kita mau sungguh-sungguh menyembah, memuji Dia, dan kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Karena hanya itu kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang. Bapak Ibu Saudara, kita percaya, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak raja. Amin. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, aku anak raja. Aku anak raja. Anak raja. Haleluya. Sungguh kita patut bahagia dan kita boleh menghadap raja kita. Kita menikmati kasih-Nya, datang ke hadirat-Nya, menikmati firman-Nya. Kita bersama naikkan pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan.
Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Satu hal telah kuberinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman dan menikmati baitnya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Sungguh kita mau menikmati kasih baitnya dan juga firman-Nya, sebab kita adalah orang percaya dalam Yesus, dan ketika kita di dalam Dia akan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kita menaikkan pujian sukacita ini. Kita menaikkan dengan segenap hati kita, tak pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita bersukacita, kita bertepuk tangan dengan segenap hati kita, naikkan pujian menjadi iman kita. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ragu
kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dengan tema mengalami kuasa doa. Firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 2 sampai dengan 3. Singer akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan mari kita percaya, firman Tuhan berkata kita berseru dan Tuhan akan menjawab kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, Tuhan pasti mendengar ketika kita mau berdoa. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu,
sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Mari setelah ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan menaikkan pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita, untuk persiapan hati pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku rindu, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci Yesus. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang,
Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa kudus yang mulia, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah melindungi, menuntun hidup kami, memberkati kami di tahun 2025. Sampai saat ini kami menginjak kaki kami di tahun 2026. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dan membawa kami saat ini di awal tahun ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menangkap pesan akan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kami boleh mengerti dan memahami. Jadi kami mohon kekuatan bagi Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu sehingga sungguh-sungguh kami berkenan di hadapan-Mu dan kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu, Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu, memberi hikmat dan pimpinan-Mu, memberi kemampuan untuk hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dengan mudah dapat melakukannya dengan baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita memulai ibadah kita minggu pertama di awal tahun 2026. Kita mempunyai tema ya, tahun 2026 adalah tahun rahmat Tuhan. Di mana rahmat Tuhan itu, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar akan dilimpahkan kepada kita. Kita semua gereja-Mu tempat ini. Itu rancangan Tuhan untuk hidup kita, untuk gereja kita. Tinggal kita mau meresponi atau tidak rahmat berkat Tuhan ini. Dan marilah kita bersama-sama bagaimana kita dapat meresponi rahmat berkat Tuhan ini yang akan dilimpahkan kepada kita tahun ini dengan menyiapkan diri meresponi apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini sekali lagi saya katakan tahun rahmat Tuhan, anugerah berkat-berkat surgawi bagi kita semuanya. Lalu bagaimana kita mendapatkannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala Abraham mendapatkan rahmat Tuhan bahwa dia akan dijadikan bapa dari segala bangsa. Padahal dia tidak mampu apa-apa.
menurut diri mereka dia sendiri umurnya sudah tua, 90 tahun, Sarah sudah 70 tahun. Mustahil untuk dapat dijadikan bapak segala bangsa, yang artinya melahirkan seorang anak itu mustahil. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, rahmat yang besar itu ditangkap oleh Abraham. Ditangkap dengan apa? Dengan iman. Dia mempercayai sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Kalau saudara membaca dalam Roma pasal 4. Dia tidak memandang tubuhnya, dirinya itu sudah tua, tetapi percaya akan janji Tuhan. Dia menangkapnya dengan iman. Lalu dia memuliakan Allah. Bagaimana selanjutnya yang dilakukan? Dia menyembah Tuhan. Dia berbakti kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Dari Kejadian pasal 18. Saudara baca itu. Dan akhirnya Bapa memberikan janjinya kepada Abraham. Tahun depan Sarah istrimu akan menggendong seorang anak. Yang artinya saat itu Abraham melakukan itu diterima oleh Bapa di surga. Dan saat itu Sarah hamil. Tahun depan dia melahirkan anak. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita bagaimana kita menangkap akan janji Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah itu. Mari kita awali tahun ini dengan meresponi janji Tuhan, dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tahun ini menjadi rahmat Tuhan bagi kita. Kita terima dengan keyakinan penuh bahwa itu akan terjadi bagi kita semuanya. Dimulai dengan doa. Karena doa adalah awal daripada kemenangan saat kita berjuang untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mengapa orang tidak tertarik dengan doa? Ini pertanyaannya. Banyak orang Kristen senang bersekutu, senang piknik, senang melayani, tapi untuk berdoa dia malas. Padahal Yakobus mengatakan kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena orang-orang malas berdoa, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, bahkan mereka tidak merasakan kuasa doa. Doa dianggapnya seperti rutinitas, sebagai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya. Hanya itu saja. Kalau kita melihat peristiwa di dalam Alkitab, kita mau mencermati doa adalah pegang peranan yang sangat penting untuk meraih keberhasilan. Saya kasih contoh. Saat Allah mendengar doa-doa orang Israel di dalam perbudakan di Mesir, ya. Orang-orang Israel di Mesir di dalam perbudakan itu berdoa kepada Allah. Ya. Allah bergerak, Allah mendengar, Allah mengabulkan doa-doa mereka sehingga Allah melepaskan mereka keluar dari Mesir,
menuju ke tanah Kanaan. Ketika Hana berdoa karena dia mandul, tidak punya anak, Allah mendengar doa Hana. Dan Allah memberikan anak kepada Hana. Anak dari doa ini anak yang sangat luar biasa. Samuel yang akhirnya menjadi nabi besar. Waktu Daniel di dalam penjara mau dimasukkan ke dalam gua singa, dia berdoa. Mukjizat itu terjadi dan singa itu dikatupkan mulutnya oleh malaikat sehingga Daniel tidak mengalami cedera apapun. Allah juga melepaskan Petrus dari penjara yang mau dibunuh pada Paskah itu. Tetapi karena doa jemaat, Petrus dilepaskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasakan kuasa doa ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Maka kehidupan saya itu hanya dengan iman dan doa. Baik itu saya membina keluarga, saya melayani, ya. Melayani itu tidak mudah gereja ini, saudara. Harus menghadapi masyarakat, mencari izin supaya dapat gereja ini berdiri. Ya. Urusan dengan pemerintah, saya padahal tidak ada apa-apanya. Tetapi saya minta jemaat waktu itu, tolong doakan saya. Supaya saya bisa menghadapi masalah-masalah itu. Hanya dengan doa jemaat, ya, saya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah persoalan yang ada. Semua lolos, saudara merasakan gereja ini dan semuanya itu. Kita membaca tadi di dalam Yeremia pasal 33 ayat 2 sampai 3. Di sini Allah memberi hikmat saat kita mau berdoa kepada kita bagaimana menghadapi hidup ini. Saya ingin bacakan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan yang telah dijadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Sekali lagi, berserulah, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ini yang namanya kita diberi hikmat Tuhan. Yang belum terjadi kita diberi pengertian. Sehingga langkah kita apa yang kita putuskan, itu sesuai dengan rancangan dari kehendaknya. Itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Ya. Baik kita membina keluarga, baik kita bekerja, baik kita bermasyarakat, maupun kita melayani Tuhan, tidak mungkin keliru. Kalau ada hikmat Tuhan menyertai kita. Itu karena doa, saudara. Ya. Doa sangat besar kuasanya. Hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu diberikan pengertian kepada kita. Sehingga kita menentukan langkah-langkah kita itu dalam pimpinan Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Saudara koreksi dalam hidup saudara. Mengapa gagal, mengapa tidak berhasil, mengapa begini. Apakah saudara berdoa? Penting saudara, ini firman Tuhan. Allah sendiri yang mengatakan, berdoalah kepadaku. Ini yang saya amati, orang tidak senang berdoa. Ya. Dan saudara-saudaraku
yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita mau membangun doa yang efektif. Doa itu merupakan sentral kehidupan kekristenan. Karena melalui doa, komunikasi kita dengan Allah itu terjalin terus-menerus, tidak putus, tidak terhenti. Maka Tuhan Yesus mengatakan agar kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu dikatakan dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Tuhan menginginkan kita berdoa terus tidak jemu-jemu. Dan akhir perikop itu mengatakan, kalau engkau berdoa siang dan malam, aku tidak akan menunda permohonanmu. Perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Di tahun baru ini marilah kita meraih rahmat Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita. Supaya kita tidak kecewa menjadi orang Kristen yang hanya begitu, begini. Orang dunia saja bisa begitu. Tetapi hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah, bagaimana rancangan Allah terhadap hidup kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kita tidak mencapai karena kita salah berdoa. Kita tidak berdoa. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Tuhan Yesus maka mengatakan, berdoalah terus, tidak jemu-jemu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan doa yang terus-menerus, Allah itu melihat ketekunan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Orang yang mau rendah hati di hadapannya. Orang yang mau bergantung harap kepada Tuhan, kepada Dia. Ilustrasinya ini ada di dalam Lukas pasal 18, di mana seorang perempuan itu mempunyai masalah, punya hutang yang besar. Tetapi dia terus-menerus minta kepada hakim itu, terus tidak jemu-jemu. Walaupun ditolak terus, minta kepada hakim itu. Akhirnya hakim itu walaupun hakim yang tidak mengenal Allah, mengabulkan. Itu ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang diartikan seperti saya tadi dalam ayat Lukas 18 ayat 1, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Terus berdoa. Walaupun belum dijawab, terus berdoa sampai dijawab. Itu saya lakukan. Sampai sekarang pun saya mendoakan walaupun anak saya sudah menikah, sudah mempunyai anak, menantu saya, tetap saya doakan satu persatu, terus. Saya terus mendoakan dia. Saya mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya mengikuti dia. Sebagai orang Kristen itu, orang pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mau melakukan. Kalau kita tidak mengikuti, tidak melakukan, tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen. Tidak ada gunanya. Ya. Rancangan Allah kepada hidup kita, masa depan kita ambiar. Sampai kekal selama-lamanya, mungkin kita tidak sampai ke surga. Kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Mari kita masuk mengikuti dalam doa yang efektif. Doa yang efektif yang pertama adalah berdoa dengan merendahkan diri. Ya. Coba kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 7. Ya. 2 Tawarik pasal 7. Ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut, kita semua,
merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, serta memulihkan hidup kita yang carut marut menjadi hidup yang baik, hidup yang di dalam rahmat Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berbalik dari jalannya yang jahat karena dosa, karena kita tidak mengikuti perintah Tuhan itu berdosa, dan kita berbuat balik untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia, ya, itu baru kita diterima doa kita. Karena dosa itu kita terputus hubungannya dengan Allah. Ya, itu dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Ya. Allah tidak mendengar doa-doamu karena dosa-dosamu, ya, yang menjadi penghalang akan doamu. Itu Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Ya. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri, bertobat kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia, itu Dia akan mendengar doa-doa kita. Yang artinya bertobat adalah kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu namanya bertobat. Lalu Tuhan katakan, aku akan memulihkan, Tuhan akan mengembalikan kita seperti keadaan yang semula, yang baik, yang seperti rencana Tuhan, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang dikatakan Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu orang benar, orang yang mau bertobat kepada Tuhan, ya, yang mau seturut dengan kehendak Tuhan, yang menuruti apa perintah-perintah Tuhan. Itu orang yang bertobat. Maka dia akan mendengar doa-doanya. Dari 2 Tawarik tadi, ayat yang ke-15, tadi dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa-doa dari tempat ini. Doa-doa saudara, kalau saudara seturut dengan Tuhan, bertobat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berdoa, doamu akan didengar oleh Tuhan. Itu syarat pertama. Ya, doa yang kayak begitu itu begitu. Kemudian berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak, saudara bingung sesuai dengan kehendak Tuhan bagaimana? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan itu telah dinyatakan melalui firman-Nya. Seluruh firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Dengan kita memahami firman Tuhan, kita mengenal kehendak-Nya. Kalau kita tidak memahami, tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mengerti akan kehendak-Nya. Maka saya berdoa, tidak mau berdoa bertele-tele, menyampaikan firman Tuhan yang bertele-tele. Saya minta Tuhan berikan bahasa sederhana yang mudah diterima supaya jemaat ini memahami akan pesan-Mu, akan firman-Mu. Iya, satu the point kalau berkhotbah. Iya. Contohnya, saudara berdoa untuk keluarga. Keluarga itu adalah karya Tuhan yang besar.
Kalau saudara berdoa untuk keluarga supaya keluarga mempunyai kebahagiaan, supaya saya bisa membimbing keluarga dengan baik, supaya keluarga saya bisa seturut mengikuti Tuhan, itu pasti saudara dikabulkan. Itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu begitu. Kalau saudara berdoa untuk keinginan saudara sendiri, untuk nafsu saudara sendiri, itu tidak mungkin dikabulkan. Itu merusak kehendak Tuhan. Ya saudara. Kemudian saudara berdoa untuk pertumbuhan gereja. Pasti dikabulkan. Seperti Petrus waktu menggembalakan itu, jemaat diajak untuk berdoa pertumbuhan gereja, gereja bertumbuh. Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tentang pertumbuhan gereja. Iya saudara, itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara berdoa untuk meraih janji-janji Tuhan. Seperti tema ini, rahmat Tuhan untuk tahun ini, saudara berdoa supaya ini saudara dapat meraihnya. Saudara pasti diberkati, pasti dapat meraihnya. Itu contoh-contohnya. Allah pasti mendengar doa saudara dan menjawab doa saudara. Kemudian yang ketiga, saya catat ada 3 ini. Sinergi dalam doa. Doa yang bersama-sama. Doa kebersamaan dengan saudara-saudara yang lain, dengan keluarga, itu sangat diperlukan. Sangat amat diperlukan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 18, ayat 19 sampai 20. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka sepakat untuk berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Kita buka saat ini, sekira. Ya. Matius 18. Ayat 19 dan 20. Ini Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang kumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kita praktekkan, jangan dipakai sebagai pajangan saja. Ini saya praktekkan sebelum saya jadi pendeta, saudara. Iya, saya pernah saksikan saudara, anak-anak saya masih SD, saya kumpulkan, saya kasih peraturan dalam rumah tangga. Jam 5 sore harus sudah mandi semuanya. Setelah mandi makan. Saudara boleh, anak-anak boleh main seharian setelah pulang sekolah. Tapi jam 5 harus sudah mandi. Ini peraturan saya. Untuk anak-anak saya. Setelah mandi makan. Setelah makan ada persekutuan. Saya ajak bersekutu 15 menit. Mereka doa bersama dengan istri, dengan anak. Kemudian setelah bersekutu belajar tidur. Itu tidak pernah anak saya melanggar. Tidak pernah anak saya melanggar. Jalan terus sampai dia remaja. Kegiatan remaja di gereja itu sudah banyak. Sudah tidak bisa kita
mengadakan pertemuan keluarga sendiri. Tinggal saya dengan istri. Selalu berdoa mendoakan anak-anak saya. Selalu mendoakan saya dengan istri, mari kita doakan gereja, kita doakan jemaat, ibu yang apa saja yang kita doakan, yang belum saya mendoakan. Saya selalu berdoa begitu. Baik doa pagi maupun doa mau tidur. Saya doakan begitu. Karena apa? Dua orang sepakat. Dua orang sepakat berdoa kepada Bapa di surga. Bapa akan mengabulkan. Ini doa-doa saya. Puasa doa itu sangat luar biasa, saudara. Kelihatannya tidak terasa orang mengacuhkan doa. Tetapi itu saya alami. Ya. Sampai saya di sini membangun gereja ini, menghadapi masalah, saya alami semua bahwa pekerjaan Tuhan itu bekerja secara luar biasa melalui doa dan iman. Ya, saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kesehatian, kesepakatan kita dalam berdoa, doa di dalam keluarga, doa dengan saudara-saudara seiman, dalam persekutuan, itu contohnya Kisah Rasul pasal 12, di mana Petrus di penjara, jemaat mendoakan, Allah mengutus malaikatnya turun untuk membongkar penjara itu sehingga Petrus dilepaskan. Malaikat turun dengan mujizat Allah. Saudara bayangkan kalau kita dipenjara dengan permasalahan-persoalan kita. Gereja dipenjara oleh segala permasalahan. Jemaat berdoa, keluarga berdoa, mujizat Allah pasti turun. Malaikat Tuhan pasti diutusnya sesuai dengan firman-Nya. Firman ini tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Pasti terjadi. Itu ditulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesimpulannya, doa orang benar bersama-sama didoakan sangat besar kuasanya. Waktu Yosua berperang dengan Amalek, sebenarnya kalah orang Israel di bawah pimpinan Yosua itu. Tetapi Musa, Harun, dan Hur bersama-sama berdoa, Amalek dihancurkan. Keluaran pasal 17, saudara baca itu. Dulu gereja ini ada isu dari jemaat mau dibakar. Saya bilang, kalau kita tenang, Anda berdoa untuk saya akan menghadapi mereka semuanya. Doakan saya dapat menghadapi mereka. Saya minta doanya bagi jemaat. Tidak jadi dibakar. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada awal tahun ini, tahun 2026. Sebagai tahun rahmat Tuhan. Mari kita responi dengan kita mengimani bahwa rahmat anugerah berkat surgawi itu akan kita dapatkan. Kita dapat meraihnya. Dimulai dengan doa sebagai senjata yang ampuh. Kita akan mengutamakan waktu untuk berdoa bersama-sama. Mari saudara. Keperluan keluarga, keperluan gereja kita akan doakan bersama-sama. Kita mau datang, luangkan waktu. Ya. Jangan menyamankan diri dengan
kemauan sendiri, dengan sinetron, dengan keperluan sendiri. Mari kita meluangkan waktu barang sebentar, datang kepada doa dan pujian hari Rabu. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menyongsong rahmat Tuhan bagi keluarga kita, bagi gereja. Kita serbu surga dengan doa-doa kita, sehingga Allah mengutus malaikatnya turun ke gereja ini memberkati kita bersama-sama. Kita luangkan sebentar saja untuk doa. Kita mau mengutamakan itu. Kalau kita mau mengutamakan doa, berarti kita mengutamakan keluarga, kebutuhan kita, keperluan kita, masa depan kita menginginkan gereja ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Doa-doa inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Doa yang menggerakkan hati Allah, sehingga Allah turun menolong, memberkati kita semuanya. Saudara akan mengalami kuasa doa yang sangat luar biasa. Mari saya mengajak saudara, kita utamakan doa ini untuk kita menghadapi tahun 2026 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk firman Tuhan, pesan Tuhan kepada kami, supaya kami mengawali di tahun 2026 ini dengan berdoa. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami, sehingga rahmat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, berkat yang berkelimpahan, berkat surgawi akan turun bagi kami melalui gereja ini. Terima kasih atas firman Tuhan. Beri kami hati yang terbuka untuk mau menerima, memahami, dan meresapi. Diberi kami kemampuan untuk melakukan semuanya ini. Berikan kami kemenangan untuk melawan nafsu kami sendiri maupun kuasa gelap yang merintangi di saat kami ingin berdoa kepada Tuhan. Yang akan merintangi, Tuhan akan memberkati kami, supaya kami diberi kemampuan, kekuatan untuk bersama-sama sepakat berdoa kepada Tuhan, supaya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, rahmat Tuhan yang berkelimpahan itu turun atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali. Berikan mereka pemahaman, pengertian yang dalam. Mau seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita responi firman Tuhan ini dengan kita berdiri bersama-sama dengan nyanyian pujian Tuhan ku percaya. Doaku
setiap doaku. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. kuasa-Mu bekerja. Mari kita pujikan dari awal. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya Kuasa-Mu sempurna. kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Silakan duduk kembali. Waktu kami berikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Sungguh saat ini kita percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk terus semangat di dalam kita berdoa. Dan saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan pembangunan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita persiapkan dengan pujian Saat Ku Percaya.
kasih tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Kami persilakan untuk yang melayani dapat melayani dalam persembahan. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, untuk ibadah pada pagi hari ini di mana kami boleh memuji menyembah Engkau dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami, menuntun kami untuk senantiasa berseru berdoa kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan akan bekerja berkarya, dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan, persepuluhan dan juga persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang dengan setia dan tulus hati, penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan, damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Saat ini bersama-sama kita akan melihat pengumuman dari gereja. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, memasuki tahun baru, gereja mengajak jemaat untuk meningkatkan komitmen kita dalam berdoa, baik doa pribadi maupun doa bersama. Mari lebih serius lagi untuk membangun kehidupan doa kita. Mari bangkit dan bergabung dalam gerakan doa, di antaranya doa pagi online, doa Hana, ibadah doa dan pujian, doa Sabtu pagi, dan doa Daniel. Mari terus bertekun menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang kedua, pelantikan atau peneguhan pengurus gereja dilaksanakan hari ini pada ibadah yang kedua. Yang ketiga, kunjungan serentak akan dilaksanakan hari ini. Bagi yang terpanggil dalam pelayanan ini, silahkan berkumpul di gereja, kita berangkat bersama pukul 11 siang. Yang keempat, ini adalah minggu pertama. Hari Kamis dan Jumat diadakan kunjungan mulai pukul 4 sore. Mari, jemaat dapat bergabung dalam kunjungan kali ini. Yang terakhir, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan Minggu 11 Januari 2026. Pukul 11 siang, mohon semua pengurus mempersiapkan diri. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online, Selasa pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana atau doa kaum wanita, setiap Selasa pukul 3 sore sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi setiap hari Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari, untuk waktunya jemaat dapat menyesuaikan. Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, anak Arsyanendra Byakta Selvan. Yang kedua, Ibu Kesia Indaryati. Yang ketiga, Bapak Andreas Budi Sutarto. Yang keempat, Ibu Jenny Sara. Yang terakhir, Bapak Johannes Ganda. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Of the goodness of God. Saya kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa untuk doa penutup. Kami mohon Bapak Pendeta Stefanus. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan kita mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Sungguh di awal tahun ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang luar biasa telah memberkati dan menyertai kami. Begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dan kami memasuki tahun yang baru dengan berkat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami, yang telah ditaburkan oleh Bapak Gembala. Kami mengawali tahun anugerah, tahun berkat Tuhan, tahun kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, dengan kami mengandalkan Engkau melalui doa-doa kami ya Tuhan. Kami berpaut, kami setia, kami bergantung penuh hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami telah menaikkan pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dan hamba berdoa menyerahkan gerejamu, Gereja Baptis Tlogomulyo, beserta seluruh umatmu, seluruh jemaatmu ya Tuhan. Engkau yang berkenan melawat, menjamah, mengurapi dan memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami,
sehingga hati kami menyala-nyala di tahun yang baru dengan semangat yang baru, komitmen yang baru untuk tetap setia mengasihi dan melayani Engkau. Diberkati seluruh jemaatmu, seluruh umatmu dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, diberkati dengan berkat yang melimpah, sehingga setiap kehidupan kami boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa untuk kaum muda juga diberkati Tuhan sebagai generasi penerus, generasi masa depan, generasi pemenang. Tuhan menolong supaya anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berpaut kepadamu, sehingga hidup mereka boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang sekolah diberkati, yang kuliah juga diberkati, yang sudah bekerja juga diberkati Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Demikian juga mereka yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan untuk para pemimpin kami, Bapak Gembala, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang Tuhan curahkan bagi hamba-Mu, sehingga dalam karya penggembalaannya di tempat ini boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, memimpin umat-Mu, membawa umat-Mu masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu. Para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati, diurapi Tuhan, sehingga kami bergandengan tangan di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami melangkah bersama-sama menjangkau jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan gereja, baik gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 52 juta. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan bagi gereja-Mu, sehingga untuk operasional, untuk kelangsungan gereja-Mu kami percaya berkat-Mu dilimpahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sakit. Kami menyerahkan untuk Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Haryanto, Ibu Trimo, Bapak Budi Wibowo. Kami menyerahkan Ibu Rosa, Bapak Yogi, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit. Kami mohon kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang Kau curahkan bagi kami semuanya yang sakit, sehingga kuasa bilur-Mu yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami semuanya, sehingga kami sehat untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang undur kami mohon kasih anugerah Roh Kudus yang menjamah, membangkitkan, supaya setiap yang undur, yang lemah dipulihkan kembali roh mereka, sehingga mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia, yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami melanjutkan dengan sekolah minggu, juga sebagian akan pulang. Kami mohon berkat-Mu dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Engkau yang terus memenuhi seluruh kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan boleh dicurahkan atas kami semuanya, dan hidup kami boleh mempermuliakan Engkau dimanapun Tuhan tempatkan di dalam setiap kehidupan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, yang menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam